biar ketahuan siapa-siapa yang memang orang-orang JI. Supaya apa, tidak ditemui oleh ustadz-ustadz kita. Kalau kayak begini kan ada pembiaran, ada kesengajaan, dan ada semacam kerjasama dari pihak penyidik dalam hal ini membiarkan orang itu. Padahal mereka sendiri menyampaikan bahwa katanya JI itu adalah clandestine atau sel-sel terputus di bawah tanah. Orang tidak tahu. Nah, begitu kita ketemu terus kita apalagi kita juga lawyer ini terancam juga ini. Kita setiap saat ketemu orang-orang yang berkeluh kesah tentang permasalahannya. Nah, ini sangat mungkin semua orang. Ada satu hal yang bisa menggugurkan proses perkara ini dan wajib hukumnya. Kenapa? Pelapor tidak pernah hadir, tidak pernah diperiksa, tidak ada. Bayangannya pun nggak ada. Bagaimana proses ini bisa berjalan? Jadi ini menabrak KUHP, menabrak aturan undang-undang tertinggi. Maka sebenarnya cerita tadi yang disampaikan cukup dengan satu, kalau memang benar sesuai dengan undang-undang dan KUHP, pelapor tidak pernah adil. Ini negeri-negeri apa? Maksud saya begitu. Perbuatannya memang terbukti, memang ngumpul, memang rapat, tapi tidak terkait terorisme, tapi terkait dakwah. Dan dakwah itu ajaran Islam. Dan sejak sebelum Densus 88 dibentuk, dakwah itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Apa kemudian gara-gara Densus dibentuk, kemudian kita tidak boleh kumpul, tidak boleh rapat, tidak boleh menyampaikan kepada umat amar ma'ruf nahi mungkar? Ini luar biasa sekali, sampai pengajian pun di list. Ya, kegiatan ustadz di pengajian di mana-mana di list. Karena itu semestinya kalau memang jaksa tunduk taat dan patuh, agenda tuntutan. Beliau dituntut dalam pasal pasal 13C. Ya, dan beliau dalam hal ini dituntut 3 tahun. Jadi itu adalah minimal, ya, dalam pasal 13 itu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun, dan beliau dituntut itu 3 tahun. Ini apa? Ini menunjukkan bahwa pihak jaksa sangat ragu dengan kondisi sebenarnya, dengan keadaan fakta-fakta persidangan. Demikian pula tadi kita dengar sendiri tidak pernah menyampaikan yang mana beliau terlibat dalam pasal 13 ini, ya, unsur-unsurnya. Yaitu adalah beliau katanya unsur-unsur itu kan mengetahui suatu perbuatan tindak pidana terorisme. Kita lihat dari tahun sekian itu tidak ada lagi tindak pidana terorisme. Tidak ada pemboman, tidak ada kegiatan apapun. Nah, dalam hal ini kelihatan sekali bahwa apa-apa yang dilakukan oleh ustadz kita itu adalah merupakan dakwah Islami, murni tindakan dakwah, ya. Beliau dalam hal ini diundang oleh siapapun, baik oleh kepresidenan maupun oleh rakyat jelata, beliau hadir bertiga, ya, ustadz kita ini, ya, khususnya Ustadz Farid untuk dalam hal ini, untuk dakwaan ini. Itu kenapa kalau memang mau diperlihatkan, mau dibuka tentang tindakan-tindakan beliau selama ini, kenapa tidak sekalian semua, ya, dalam satu hari beliau bangun itu kan harusnya apa yang beliau kegiatannya kan adalah dakwah. Kemudian beliau dalam satu hari itu mungkin ada 0,1 detik ketemu kebetulan dengan orang yang dianggap sebagai anggota JI. Ya, itu kan suatu hal di luar tindakan hukum, di luar perbuatan hukum, bukan tindak pidana, gitu, ya. Upaya silaturahmi juga. Upaya silaturahmi, dan memang sebagai tupoksinya sebagai seorang ulama yang harus tidak bisa memilah-milah siapapun yang mengundang. Nah, kalau masalah JI ini, saya secara pribadi sudah 3 kali itu bertemu dengan wakil dari Kapolri. Saya menyampaikan ke beliau bahwa kalau memang JI dianggap terlarang, semua orang-orang yang mau ditangkap silahkan beritahu kami atau panggil mereka. Karena kenapa? Biar ketahuan siapa-siapa yang memang orang-orang JI. Supaya apa, tidak ditemui oleh ustadz-ustadz kita. Kalau kayak begini kan ada pembiaran, ada kesengajaan, dan ada semacam kerjasama dari pihak penyidik dalam hal ini membiarkan orang itu. Padahal mereka sendiri menyampaikan bahwa katanya JI itu adalah clandestine atau sel-sel terputus di bawah tanah. Orang tidak tahu. Nah, begitu kita ketemu terus kita apalagi kita juga lawyer ini terancam juga ini.
Kita setiap saat ketemu orang-orang yang berkeluh kesah tentang permasalahannya. Nah ini sangat mungkin semua orang, ya orang-orang yang kira-kira di apa namanya target udah siap-siap aja anda, ya. Nah untuk itu kita sebagai dari PH sangat yakin bahwa insya Allah ini sangat lemah, ya. Sangat yakin, sangat lemah ini tuntutan ini, karena memang dari fakta-fakta sidang sudah sangat jelas, ya. Kemudian masalah tadi kita juga menyampaikan bahwa dalam hal ini kita dari PH mempersiapkan untuk melakukan pledoi, tetapi kita juga melihat meminta untuk diberikan fasilitas untuk melakukan koordinasi dengan klien kita yang selama ini hak-hak beliau itu dipasung. Walaupun kita sudah minta ya sudah kita berkali-kali meminta untuk dilakukan pertemuan ataukah diberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi, karena beliau itu adalah orang yang dalam tahanan yang membutuhkan komunikasi dengan PH-nya, juga dengan keluarganya. Tapi ini sekarang pun tidak dibolehkan. Nah ini betul-betul kita meminta kepada majelis hakim, termasuk juga mempersiapkan beliau akan melakukan pledoi secara pribadi. Ustaz-ustaz kita tapi kan tidak ada di sana, kan tidak dibolehkan memasukkan pensil, buku, apa namanya alat pengetikan. Nah ini semua ini kan apakah kita mau membiarkan atau membiarkan sesuatu tindak pidana? Ini kan orang-orang yang tidak boleh dipertemukan dengan kliennya, orang-orang yang tidak dipertemukan dengan pengacaranya, orang-orang yang tidak dipertemukan dengan keluarganya, orang-orang yang tidak diberikan kebebasan untuk berkarya, itu melanggar hak asasi manusia. Apa kita mau membiarkan kejadian tindak pidana hak asasi manusia ini, ya, di depan mata kita? Beliau dituduh sebagai dalam pasal 13C itu kan adalah mengetahui tindak pidana. Nah sekarang kita melakukan tindak pidana, malah melakukan pembiaran oleh negara, oleh penegak hukum. Ini yang harus betul-betul juga kita harus konsisten. Kalau memang mau menegakkan hukum, semua harus dilakukan tindakan hukum. Termasuk penyidik, ya, yang telah melakukan tindakan-tindakan di luar perikemanusiaan. Hak asasi manusia beliau terpasung. Pada saat dari awal beliau ditangkap tidak dibolehkan untuk didampingi pengacara selama 14 hari. Itu jelas-jelas tindak pidana dan itu sudah kita laporkan ke Komnas HAM. Kita minta Komnas HAM untuk bergerak semua. Dan juga kita sudah laporkan kepada Presiden dan kepada Kapolri sebenarnya, dan juga kepada DPR. Ya, dalam hal ini Wakil Ketua MPR juga dan Komisi 3. Kita sudah melakukan komunikasi dan membicarakan hal-hal ini, dan alhamdulillah baru satu diakomodir, yaitu sekarang dalam proses dilakukan Dewan Pengawas, ya, kepada Densus. Ini alhamdulillah sekarang dalam proses. Jadi kita sudah bisa melaporkan tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik, sudah bisa dilakukan pelaporan kepada DPR, MPR. Dalam hal ini sudah ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu yang memberikan rekomendasi untuk dilakukan tindak pidana penegakannya. Ya, mungkin dari saya secara sebagai koordinator advokat beliau, ya, sekali lagi menyampaikan bahwa kita optimis Ustadz kita adalah orang yang tidak bersalah. Satu hal yang paling harus jadi catatan penting, sudah terbukti beliau adalah bukan teroris, diakui oleh semua orang, baik oleh kita maupun oleh jaksa penuntut umum. Karena apa? Tuntutan beliau, tuntutan JPU itu adalah hanya mengetahui tentang adanya tindak pidana terorisme. Berarti beliau bukan teroris, bukan anggota JI. Sudah positif 100% akan hal itu. Itu yang patut kita harus sampaikan kepada masyarakat umum. Jadi semua framing-framing yang disampaikan oleh baik itu jenderal-jenderal yang terdahulu yang sangat kencang bicaranya di TV, semuanya terbantahkan. Ya, semua terbantahkan, dan itu bisa kita nanti akan lakukan tindakan mengambil tindakan-tindakan hukum atas framing-framing yang dilakukan oleh mereka. Mungkin demikian dari saya. Terus silakan. Sedikit aja. Jadi gini Mas, apa yang diceritakan tadi ini ada satu hal yang bisa menggugurkan proses perkara ini dan wajib hukumnya. Kenapa? Pelapor tidak pernah hadir, tidak pernah diperiksa, tidak ada. Bayangannya pun nggak ada. Bagaimana proses ini bisa berjalan? Jadi ini menabrak KUHAP, menabrak aturan undang-undang tertinggi. Maka sebenarnya cerita tadi yang disampaikan cukup dengan satu, kalau memang benar sesuai dengan undang-undang dan KUHAP, pelapor tidak pernah adil. Ini negeri-negeri apa? Maksud saya begitu. Apakah ini negeri hukum yang digembar-gemborkan? Bohong ini semua.
Nah kalau begitu bagaimana? Maka gugur semua. Ya. Selain gugur, keluarga korban, keluarga terdakwa maksud saya, bahkan terdakwa bisa melaporkan secara pidana. Dan harus rehabilitasi. Dan harus, bukan cuma direhab itu, bisa diterima laporan itu. Karena sudah jelas, ini bukan cuma rekayasa, tapi ini kejahatan dalam kejahatan. Saya kira itu ya. Jadi satu hal yang paling penting, bahwa pelapor itu tidak diperiksa. Ini luar biasa loh. Jadi gugur semua ini. Ini hanya sifatnya kita ini ibarat kuliah cuman latihan ini sebenarnya kalau mau jujur. Nggak ada manfaatnya proses perkara ini. Kalau mau jujur ya. Dan mumpung saat ini kepolisian bersih-bersih. Ya kan banyak Harusnya. kejadian-kejadian. Bersih. Harusnya dalam hal Sekalian, ini kita sekalian. minta Kapolri untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mengambil momen-momen seperti ini. Kan kita lihat banyaknya permasalahan-permasalahan di tubuh kepolisian. Nah, dalam hal ini juga kita kan terbukti sekarang bahwa framing-framing yang selama ini disampaikan oleh teman-teman dari pihak kepolisian yang bagaimana menuduh ustaz-ustaz kita itu sebagai seorang teroris luar biasa. Saya sama beliau sudah menemui langsung utusan dari Kapolri ya, ada 3 jenderal pada saat itu. Nah, ternyata jauh dari mereka apa yang mereka tuduhkan. Jadi beliau sudah terbukti bukan seorang teroris, ya, hanya mengetahui katanya tentang tindakan terorisme. Jadi mungkin Oke, saya jasa ingin menegaskan saja. Tadi ini buat perhatian buat pihak Polri Densus, bahwasanya tadi perintah Majelis Hakim jelas bahwasanya kepada terdakwa harus diberikan kesempatan difasilitasi untuk membuat pledoi buat beliau sendiri, terdakwa sendiri. Ya, tadi jelas hakim memerintahkan dan hakim mengatakan ini perintah. Walaupun tidak dibuat penetapan. Ya, Karena jadi lama. iya. Karena memang di prosesnya harus lama, kalau misalnya ke penetapan itu kan lama. Ya, jadi ini perintah hakim yang harus dilaksanakan oleh JPU ya dan oleh Densus yang sebagai yang menahan ya, yang melakukan di rutan Densus itu. Tadi kami sudah sekali lagi tegaskan bahwasanya siapapun harus menghormati penetapan hakim. Perintah hakim ini harus dilaksanakan. Ya, karena ini menyangkut nasib dari ulama kami, terdakwa ulama kami ini yang jelas-jelas tidak terkait ya, tidak ada terbukti terlibat di dalam tindakan terorisme. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan saja, saya Juju Purwantoro. Jadi seperti apa yang diungkapkan oleh rekan saya, advokat Ismar, bahwa sampai dengan agenda sidang hari ini, penuntutan itu memang ternyata JPU sangat ragu, ya sangat ragu untuk memberikan tuntutannya. Terbukti apa? Terbukti mereka hanya menuntut dengan tuntutan yang minimal, yaitu 3 tahun sesuai dengan Undang-Undang Terorisme 5 tahun 2018. Itulah bahwa seperti apa yang dari awal persidangan ini kami ungkapkan oleh rekan-rekan kami juga, bahwa JPU itu sangat sulit sekali, sangat bingung ya. Sampai sekarang ya. Kabur begitu. Tindakan teroris yang seperti apa yang sebetulnya Ustadz kami lakukan itu tidak ada sama sekali. Jadi kalau tadi diungkapkan rekan kami, kita kumpul-kumpul, kita rapat, kemudian kita tidak ada suatu tujuan tertentu, misalnya ya merencanakan merusak fasilitas negara atau mengebom suatu fasilitas bangunan masyarakat misalnya, ya di mana terorismenya? Jadi seperti itu, sekali lagi kami tekankan bahwa sudah bebaskan saja kalau memang ini tidak terbukti sampai dengan saat tuntutan hari ini, sidang hari ini. Begitu, itu harapan kami. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan satu hal. Tuntutan ini mengkonfirmasi bahwa ada proyek negara yang disponsori oleh Densus 88 yang mengabaikan fakta-fakta persidangan. Ya, semestinya saudara jaksa penuntut umum jika taat, tunduk, dan patuh pada fakta-fakta persidangan, bahkan fakta persidangan itu merujuk dari ahli-ahli yang mereka hadirkan, dari bukti-bukti yang mereka hadirkan, seperti bukti yang ternyata harusnya diperintahkan oleh majelis hakim, dimusnahkan,
tapi ruhnya diangkat dan dijadikan bukti dalam kasus yang menjerat ustadz kita ini Jadi zombie. menjadi zombie hidup kembali, maka seyogianya semestinya kalau jaksa itu tunduk, taat dan patuh pada fakta-fakta persidangan, maka semestinya jaksa tidak perlu ragu untuk menuntut bebas kepada 3 ustadz kita. Takbir. Atau setidaknya kalau jaksa masih punya nurani, harusnya menuntut ya para ustadz kita ini, baru 1 yang dituntut, harusnya tuntutannya adalah paling tidak dilepaskan dari segala tuntutan. Onslah. Perbuatannya memang terbukti, memang ngumpul, memang rapat, tapi tidak terkait terorisme, tapi terkait dakwah. Dan dakwah itu ajaran Islam. Dan sejak sebelum Densus 88 dibentuk, dakwah itu sudah dilaksanakan oleh kaum muslimin. Apa kemudian gara-gara Densus dibentuk, kemudian kita tidak boleh kumpul, tidak boleh rapat, tidak boleh menyampaikan kepada umat amar ma'ruf nahi mungkar? Ini luar biasa sekali, sampai pengajian pun di list. Ya, kegiatan ustadz di pengajian di mana-mana di list. Karena itu semestinya kalau memang jaksa tunduk, taat dan patuh, harusnya diputus onslah ya, atau frisprah sekalian, karena memang faktanya walaupun ada peristiwa, ini peristiwa yang bukan pidana. Jadi sejak awal harusnya tidak meningkat menjadi penyidikan. Di penyelidikan itu harusnya di SP3 dihentikan. Karena ini bukan peristiwa pidana, tapi peristiwa dakwah. Tapi ketika kami mendengar ada tuntutan, sekali lagi saya ingin mengkonfirmasi, ini proyek negara yang ingin mengkriminalisasi ulama dengan sponsor utamanya Densus 88. Dan kami sudah berulang kali menyampaikan kritik kami kepada Kapolri tentang kelakuan Densus 88 ini, tapi tetap saja ya proyek ini terus dijalankan. Dan saya ingatkan kepada saudara Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, Pak, lebih baik fokus Pak urusi Irjen Sambo, urusi Teddy Minahasa, dan yang terakhir urusi tambang Ismail Bolong yang diduga setor duit 6 miliar kepada Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dan Kapolda, mantan Kapolda Kalimantan Timur 5 miliar rupiah ya, Eri Rudolf Nahak, dan banyak lagi nama-nama yang lain ya. Dan terakhir saya menghimbau kepada umat Islam, tuntutan 3 tahun ini tentu saja tidak pernah melegakan kita, karena kita tidak terima walaupun dituntut 1 hari ustadz kita. Karena sebenarnya dakwah itu bukannya dicela, semestinya mendapatkan pujian dan pahala. Bagaimana mungkin Allah memberikan pujian dan pahala, kemudian saudara jaksa penuntut umum justru menuntut pidana? Luar biasa zalim. Saya sampaikan kepada saudara jaksa penuntut umum yang menuntut perkara ini, ingat, Anda pasti mati. Anda punya keluarga, Anda bertanggung jawab bukan hanya pada negara, pada redaksi yang Anda katakan berulang-ulang, kami hanya melaksanakan perintah atasan. Tidak, kami hanya melaksanakan tugas, tidak. Tetapi nanti di akhirat kala, semua perintah-perintah itu akan diaudit ulang, diperiksa ulang, dihakimi ulang melalui proses peradilan di mana norma syarat Islam, hukum Allah yang akan memeriksa kalian semuanya. Dan terakhir, tentu kami tidak kehilangan untuk berharap, berdoa agar ada keadilan dari majelis hakim yang mulia, karena kuncinya yang terakhir tetap pada majelis hakim. Nah, karena itu kami ingin majelis hakim mengoreksi kezaliman proyek Densus 88 ini dengan memberikan keputusan bebas kepada ustadz kita, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.